Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kalau nggak salah, seingat saya sudah membagi membagi menjadi beberapa grup. Sebentar, mana grupnya ya? Saya lihat dulu. Menjadi beberapa grup ya. I9. Iya, Muhammad Hamdani 9 boleh, berapa juga boleh. Ya. Oke ya. Di sini ada ada enam grup ya. Jadi masing-masing grup itu ada grup A, B, C, D, E, F. Ya, jadi ada semua. Nah, apakah grup A ada di sini salah satunya? Nah, saya sudah jelaskan minggu lalu tentang ini ya, tentang bagaimana kalian nanti di tugas akhir itu harus membuat satu presentasi. Presentasi itu mengenai kampanye marketing digital. Jadi sekali lagi kampanye marketing digital ya, khusus marketing digital itu. Nah, kamu semua itu nggak perlu untuk mencari terlalu banyak product knowledge-nya karena itu sudah saya siapkan ya, sudah saya siapkan dan nah ini baru deh muncul lagi. Emang kadang-kadang suka begini. Sudah saya siapkan, tinggal dibaca aja ya, terus kemudian pahami sama-sama. Mungkin ya, jadi mungkin ini adalah sebuah kampanye yang emang sudah ada ya, perusahaannya bisa jadi sudah ada dan saya cek juga udah ada gitu ya. Karena sudah ada itulah maka saya menginginkan kamu bikin sebuah kampanye digital marketing ya yang itu mungkin berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada. Ya, jadi emang kalian harus bikin satu pemikiran khusus, satu inovasi khusus, satu kreasi khusus untuk kampanye digital marketingnya. Ya. Nah, saya akan perlihatkan ya ada enam eh, enam ini ya, enam case yang nanti kalian bisa satu regu itu satu saja gitu ya, satu regu itu satu saja. Entah itu mau pilih sendiri atau entah itu mau dipilihin sama saya, pada akhirnya sih tingkat kesulitannya sama gitu ya. Nah, oke, saya langsung aja ya. Final assignment. Here are some businesses that need digital marketing campaigns. Most of the company are new player in the industry. Not so play new juga gitu karena ini adalah yang tahun lalu ya. In the other hand, some of the companies have been or are old businesses that wants to go digital marketing. So, yang pertama adalah yang berkaitan dengan kuliner ya. Namanya apa? The White Kitchen deh gitu ya. Uh, it isn't just a restaurant, it is an experience. Kenapa? Karena dia apa? Needless at Miss Rolling Hill or beside the Glycering Lake. Our locations offer dinners and breathtaking scenery while they savor our farm to table creations. Jadi kalau sekarang nggak ngerti nggak apa-apa ya. Nanti kamu bisa masukin aja ini di apa sih di aplikasi yang untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia gitu. Pada intinya adalah ya The White Kitchen ini adalah sebuah restoran yang dia bertempat di alam ya, di alam itu dan dia menawarkan berbagai berbagai masakan-masakan yang emang arahnya itu ke ini banget gitu ya. Jadi sambil menikmati masakan, kemudian nikmati alamnya aja. Dan di Indonesia konsep ini bukan suatu yang aneh lagi. Jadi udah banyak banget gitu ya. Kadang-kadang datang ke suatu tempat bukan kepengen menikmati makanannya, makanannya biasa aja ya, makanan biasa aja. Rasanya biasa aja. Tapi kalau pop mie itu nggak biasa ya. Kalau pop mie itu enak banget. Pokoknya mie di sambil menikmati alam itu the best ya. Mungkin sambil ngopi atau kalau saya kalau nggak ngopi ya minum apalah gitu ya. Yang pokoknya yang menenangkan ya. So kita nggak saya sendiri nggak memberikan terlalu banyak, hanya sekian saja. Terus kemudian kamu interpretasikan
dengan kondisi di Indonesia. Let's say bahwa di Wild Kitchen ini akan ada di Indonesia gitu ya. Jadi kamu pilih tempatnya yang sesuai dengan penjelasan di sini. Maybe there is not salmon ya, mungkin diganti dengan yang lain, tapi salmon juga ada kok di Indonesia banyak ya gitu ya. Oke, nomor dua itu adalah tourism with the offer of custom travel package and participate limit 5 to 10 people ya. Unbound Journeys is a boutique travel company specializing in custom craft experience for small group 5 to 10 people. We believe the most rewarding travel goes beyond the tourist trail. Yeah, our team, passionate travel expert, work closely with each client to underrate their interest, dream, and travel, dan seterusnya. We then curate a personalized itinerary that immerse them in the authentic culture and hidden gem. Jadi ini menawarkan sebuah perjalanan yang itu nggak biasa ya. Jadi bisa menawarkan ya kalau yang spesial kemarin sih Pak, kalau perjalanan horor boleh nggak ya? Boleh aja silakan gitu ya. Eh, terus saya bilang tolong dikasih ininya apa koleksi hantunya kayak gimana. Jadi ada yang serem ada yang enggak kali ya gitu ya. Unbound Journey ensure an unforgettable adventure. Our small group size foster a sense of camaraderie and allows for a more intimate and enriching experience. Sorry ya. Nah, jadi yang kedua ini adalah journey atau tour yang ini nggak biasa-biasa aja. Sekali lagi saya apa ya? Saya menginginkan tugas ini itu dalam kondisi di Indonesia ya. Kalau misalnya kebetulan saya mengikuti tentang si ini ya, si Firsa Besari ya. Saya ngikuti Firsa Besari dan itu perjalanan ke kalau nggak salah sih ke yang ke Papua kemarin yang ada meninggal 2 orang itu ya gitu ya. Tapi sebelumnya dia udah pernah ke sana dan gagal gitu ya. Nah itu saya lihat oh iya ya. Jadi di dalam sebuah perjalanan entah itu naik gunung, entah itu menembus hutan dan sebagainya, mungkin ada satu event organizer yang dia membawa apa para turis ini untuk berjalan ya. Oke, nomor tiga adalah education institution for informal skill ya, who will give us certificates ya. Jadi, nah di sini dinamakan skill rise ya. Kamu boleh silakan untuk skill rise ini itu eh, fokus kepada eh, apapun sih boleh kayak gitu. Tapi saya lebih kepada skill ini yang emang nanti yang menurut kamu itu bisa dipakai oleh pesertanya untuk bekal di kerjanya nanti. Ya, bekal di kerjanya nanti dan itu nggak selalu harus bahasa Inggris ya. Banyak hal-hal lain yang silakan aja deh gitu ya. Silakan aja kamu kembangkan sendiri. Nomor 4 itu adalah mobile application for personal training and health consultants ya. Ini mungkin contohnya adalah FitOn ya, FitOn. Terus kemudian ini kalau yang ngetopnya sekarang apa sih? Saya juga punya sih aplikasinya namanya apa ya? Sebentar saya cek dulu. Saya cek dulu aplikasinya Strava deh kalau nggak salah. Iya, Strava ya gitu. Health and Fitness ya, Strava aplikasinya. Itu adalah salah satunya. Tetapi ada juga yang ini lebih kepada personal training and health consultant yang itu bisa jadi ini ada ini nggak? Oh, oke, library workout video ranging from high intensity interval training to yoga meditation session dan sebagainya. Ya, jadi nge-gym ya, nge-gym dan mungkin lari, mungkin jalan dan sebagainya. Pokoknya ini adalah personal training yang akan menemani si customer customer itu untuk olahraganya ya, untuk hidup sehatnya. Nah, kamu bisa masukin di sini juga untuk makanan-makanan yang sehatnya ya gitu. Oke, nomor 5 mobile application for artificial intelligence mobile gaming or in mobile gaming boleh sih ya gitu ya. Nah, ini AI Game Developer is a cutting edge mobile application development company specializing in integrating intelligence AI into mobile games. Jadi sebetulnya sih sekarang itu hampir semua semua game itu
ini ya apa masuk ke AI gitu. Nah, tapi sekarang saya pengen silakan aja AI game developer mungkin ada ya, mungkin ada gitu ya. Tapi saya mau sekali lagi bahwa itu kamu interpretasikan di dalam ini di Indonesia ya. Jadi dengan di tugas ini. Nah, terus kemudian keenam, news or media applications. The current is mobile application designed to keep up to date on the latest local, national, and international news. Jadi kayak misalnya contohnya detik.com, kompas.com, tapi yang aplikasi ya, yang aplikasi. Tugas kamu bukan menyampaikan beritanya, tetapi bagaimana supaya aplikasi-aplikasi itu dikenal dan itu banyak yang oke saya mau subscribe aja dan sorry saya mau download, saya mau install dan saya mau subscribe aja gitu. Jadi saya bisa mendapatkan berita-berita eksklusif. Berita eksklusif itu bukan hanya semata-mata berita politik yang sekarang kita lagi bukan kita kali ya, saya kali ya, saya lagi agak jengah aja, agak jenuh gitu ya dengan berita-berita. Jenuhnya bukan bukan karena kebanyakan yang nggak ini ya apa, tapi ya udah deh gitu ya. Kita udah seperti ini, so harus gimana gitu. Sementara saya escape dulu untuk berita-berita yang kayak gitu. Nah ini bisa jadi kalau misalnya berita politik itu menyangkut kepada berita keuangan. Kalau misalnya kamu berminat sekali di dalam keuangan, maka mungkin ada berita-berita yang orang lain itu menganggapnya ya ya apa 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 sih ya, ya bodo amat gitu ya. Tetapi untuk kamu ini adalah sesuatu yang emang harus gitu ya, harus didapatkan dan kamu harus keep in touch with this news gitu. Nah, itu bisa ya. Sekarang tugasnya di digital marketing ini adalah bagaimana orang tahu bahwa kamu itu punya eh, news applications dan itu mereka subscribe ya, install kemudian subscribe. Oke ya. Oke, so the instruction is you are making a teams assigned to create marketing campaigns. Ya udah tahu, all digital marketing elements should be used for this campaign and you must follow the step to create digital marketing campaigns. Ya, jadi step yang sudah seminggu lalu ya saya berikan ya. You have only 2 weeks to complete your job and give to your boss with a good impressing presentations. Jadi emang let's say saya adalah bosnya dan saya akan menilai masing-masing dari presentasi itu. Ingat ya, masing-masing orang itu harus berbicara untuk partnya masing-masing ya. Oh, campaign should be prepared for the year and seasons ya. Jadi sekarang udah apa nih? Udah bulan Mei ya. Jadi masih lama lah masih ada sekitar Mei itu 5 sekitar 7 bulan lagi. Tapi let's start with Juni ya. Sorry, Juli ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, jadi 6 bulan itu timelinenya di 6 bulan tadi. So the final is proposal. Yeah, the outcome for this work is should be proposal. Ya udah pasti lah ya. With a free ID, a format as you can create. Jadi terserah aja, nggak selalu harus kayak bab satu, bab 2, bab 3. Tapi kalau misalnya kamu sendiri udah kehabisan ide, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, kemudian presentation slide, free to use any kinds of tools. Jadi kamu bisa pakai PowerPoint, bisa pakai Canva dan atau yang lain sebagainya. Oke, sementara sampai di sini jelas gak gitu ya. Nah, saya akan ini dulu ya. Saya coba untuk buat laporannya dulu. Saya mau foto dulu. Screen capture dulu. Halo, halo. Silakan dinyalain. Nada ada di mana Nada? Di study room, Pak. Study room? Bukannya ini, bukannya mau ini. Iya, sambil nunggu teman-teman. Oh, belum Sini. berangkat. Emang lokasinya Belum. di mana? Di daerah Jakbar juga, Pak. Oh, di Jakarta nggak terlalu jauh ya. Mudah-mudahan sukses ya sukses. Jangan apa ya? Iya, jangan bosen deh. Namanya juga magang gitu. Dapat duit nggak sih kalau magang gitu? Ini masih kayak pembekalan gitu sih, Pak. Katanya freelance atau Oh, oke. Masih jadi anak magang ya.
Iya sih. Saya pernah ngalamin kok masa-masa itu dan ya kalau misalnya dikerjain dengan apa sih dengan ini yang banyak ya dengan kerjaan-kerjaan yang banyak anggap aja pendidikan lah gitu ya kayak misalnya ini sebelum saya siap-siap ya. Oke buat kamu misalnya nih saya mau tanya ke yang cowok nih Veski ya Veski. Iya Pak, Nah, ini kan kemarin itu si Kang Deddy Mulyadi itu memasukkan anak-anak nakal itu ke barak. Kamu setuju gak? yang bandel ke barak itu ya Pak. Iya, ha. Setuju gak? Setuju aja sih. Setuju aja. Kalau kamu dalam kondisi kamu, ya, saya tahu kamu nggak nakal gitu ya. Kamu mau nggak dilatih di barak selama berapa bulan sih? 3 bulan ya? 2 bulan atau 3 bulan? Ya kurang lebih segitu Pak. Mau nggak? Enggak. Nggak. Kenapa? Oke ya, saya foto ya. Smile 3, 2, 1, senyum. Sebentar, sebentar. Mau dipindahi dulu. Nah, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke ya, jadi tadi saya udah menjelaskan ininya ya eh, apa ya case-nya ya, case-nya yang harus kamu pecahin gitu ya. Nah, terus kemudian saya sekarang oh ya, saya belum kasih tahu ya, ini bisa di-download di mana gitu ya. Sekarang saya buka aja di Etsal. Ini Chen editing oke assignment digital pertemuan kok pertemuan 14 sih. Eh, Pertemuan 14 sih sih bener gak apa-apa. Kamu lihat aja di pertemuan 14 ya final assignment ini digital company. Ya, jadi ini silakan download dan kerjakan seperti yang diperintahkan. Ya nanti akan saya perbaiki lagi tapi ini ada di pertemuan ke-14 ya. Di pertemuan ke-14 silakan aja untuk dilihat. Nah, oke, sekarang Pak gimana sih ngerjainnya gitu ya. Jadi saya memberikan ini saya tutup dulu ya. Saya punya contoh juga yang sudah dikerjakan oleh temen kamu ya, temen-temen yang ini sih ya apa di tahun lalu ya, yang tahun lalu. Ini teman kamu milih satu yang aman gitu. Jadi kalau saya sih, saya kan bilang, jadi formatnya terserah kamu aja gitu ya. Formatnya terserah kamu. Yang penting kamu sendiri bisa nyaman untuk ngerjainnya. Nah, tapi bisa juga dengan apa sih? Dengan menggunakan apa sih? Canva ya. Jadi latar belakangnya tuh kamu lihat aja deh gitu backgroundnya kayak gimana gitu. Nah, rupanya ada pertentangan di ini pertentangan selera kali ya. Jadi akhirnya mereka bikin ya udah seperti biasa aja dengan format yang yang ya format skripsi lah ya. Ada kata pengantar which is sebetulnya sih nggak perlu ya gitu ya. Kata pengantar terus kemudian di sini ini adalah personalnya. Nah, lihat baik-baik ya. Kalian mau ini kopinya? Nanti saya kirim. Mau? Boleh, Mau Pak. Pak. Ya mau, tapi ini bukan yang terbaik ya. Ini udah bagus tapi bukan yang terbaik. Jadi kalau misalnya mau lebih apa lebih lebih bagus lagi ya silakan gitu ya. So oke nggak apa-apa mereka mengajukan ini Personals in Digital Marketing Task Force ya. Jadi ada Destin ya. Jadi sebagai ini terus kemudian ada Farsea apa sih dipanggilnya Cea ya kalau nggak salahnya dia mahasiswa bimbingan skripsi saya dan sekarang udah lulus ya. Nah, terus kemudian dia sebagai content marketing specialist, social media manager. Terus kemudian ada Catherine ya, ada paid advertising, analisis data, ada Rifan Daru, ada Dava, ada Muhammad Arya Sena Wisnu Cahyo. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau saya kan membuatnya satu regu itu ada hanya 3 ya, gitu ya, hanya 3. Maka untuk jabatan-jabatan ini silakan aja kamu atur sendiri, ya.
Oke, terus kemudian latar belakangnya karena waktu itu bebas ya gini ya pasir angin terus ada sebuah kafe yang terletak di lingkungan alam yang indah tapi hampir sama kayak yang tadi ya kayak yang apa sih Wild Kitchen ya ya boleh-boleh aja sih ya gitu tapi ya silakan aja untuk melihat saya sih menganjurkan bahwa please bikin yang lebih bagus gitu ya. Bikinnya lebih bagus. Oke, kemudian di sini si Destin itu apa sih membuat hal-hal yang kayak gini. Ini nanti dijelasin sama dia nih gitu ya. Visi ini. Sekali lagi tujuannya adalah digital marketing ya. Jadi bukan produknya gitu ya, tapi digital marketingnya ya. Nah, ini yang kemarin itu menjadi menjadi apa sih salah satu yang saya tanggapin ya bahwa nggak perlu semuanya ya dijelaskan. Yang penting adalah kamu kasih tahu ini apa dan kemudian kamu mau masukin ke digital marketingnya itu supaya gimana gitu ya. Jadi ada tujuannya dan seterusnya. Oke ya, nih kayaknya ini kan terlalu terlalu heboh banget ya. Terlalu heboh. Tapi ya katanya biar banyak Pak. Ya udah terserah di saya bilang gitu ya. Nah, terus planning and researchnya ya planning and research dan sebagainya. Terus kemudian ada mereka lakukan segmentasi pasar. Kenapa? Karena emang mereka lakukan research ya. Nah, sama juga gitu dari setiap yang tadi yang saya berikan ke kamu itu tuh ada researchnya gitu, ada researchnya untuk melakukan segmentasi dan lain-lainnya. Ya, kayak misalnya demografis, psikografis, geografis dan sebagainya. Oke, terus kemudian ditambahkan marketing mix strategy ya ya nggak apa-apa ya sih ya gitu ya nggak apa-apa ya dari mulai produk, price, place, tempat dan promotions ya. Nah, kenapa mereka tambahkan ini? Karena sekali lagi untuk mengakomodir rencana pemasarannya ya dan melakukan segmentasi pasar tadi. Ya, jadi ini sesuatu yang complicated dan saya tahu banget di mata kuliah manajemen pemasaran 2 itu udah dapat gitu ya. Oke ya, terus kemudian masuk ke paid advertising yang oleh si Catherine nih katanya Instagram Ads dan sebagainya. Nah, kalian lihat apakah mereka membuatnya sesuai dengan step yang saya berikan atau tidak gitu ya. Jadi kalian lihat sendiri kalau misalnya wah ternyata kurang ya gitu. Nah, kalau begitu kamu harus melakukan modifikasi yang sesuai dengan step-step yang saya berikan ya. Oke, di sini ya TikTok Ads dan sebagainya. Kemudian, nah baru mereka lakukan analitik data spesialis. Nih si Catherine nih waktu itu yang ngobrol ya, yang ngomong itu Pak, kami strateginya gini 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 dan seterusnya ya. Jadi dijelasin sama dia tuh gitu ya, dijelasin. Kenapa kami milih pemandangan, kenapa kami milih menu, kenapa kami coffee shop dan alam ya. Dan saya tanya itu ada nggak sih di sini ke relationsnya dengan yang nanti mau ditawarkan ya gitu. Terus yang nanti mau di create kontennya seperti apa gitu ya. Nah, dia bisa jelasin ya. Kenapa pemandangan, kenapa menu, kenapa coffee shop, kenapa alam gitu ya. Nah, saya agak kritik di alam karena alamnya doang gitu ya. Alamnya doang itu ya pasti eh, orang berpikiran akan nggak spesifik gitu ya. Jadi makanya ini gede nih ya pencariannya cukup lumayan gede di sini ya. Nah, saya minta gimana kalau udah agak lebih spesifik lagi ke apa sih ke restoran yang ada di alam itu gitu. Oke, terus tuh semuanya. Jadi hasil-hasilnya itu dipresentasikan sama dia ya gitu ya. Terus kemudian berdasarkan di atas Instagram dari profil Pasir Angin menunjukkan bahwa hashtag yang sering dipakai untuk menaikkan engagement mereka adalah menggunakan kata kunci pet friendly, visit Bogor, cafe hits. Nah ini jadi mereka bisa mengidentifikasi mana aja sih yang dicari orang gitu ya, yang dicari orang. Nah, terus kemudian ya monitor dan measurementnya itu masing-masing dari objektif-objektifnya ini ya. Terus collaboration, communication dan seterusnya. Nah ini dia saya bilang
kelihatannya kamu nggak terlalu ini ya, gitu saya bilang nggak terlalu mengikuti step-stepnya, jadi agak penempatannya agak sedikit berantakan gitu ya. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini. Terus kemudian social manager itu ngapain aja ya? Jadi dia me- melakukan apa ya? Melakukan kampanye-kampanyenya itu melalui sosial media apa aja sih ya. Foto-fotonya apakah ini asli? Kebetulan mungkin asli ya gitu. Tapi kalau misalnya kamu bikin foto-fotonya itu kayak apa sih? Baru hayalan aja. Dan itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Nggak masalah gitu ya. Kan ini masih latihan. Nah, dia juga bikin konten kalender ya, konten strateginya kalau misalnya video seperti apa, endorsementnya kayak gimana, hashtagnya apa aja, captionnya kayak gimana aja, terus kemudian dia bikin September, Oktober, November, Desember. Nah, karena tadi saya bilang bahwa kalian harus sampai akhir tahun, 6 bulan itu kayaknya agak kelamaan ya, gitu, 6 bulan agak kelamaan. Jadi dimulai dari bulan Juli sampai dengan 4 bulan saja deh gitu ya. Jadi nggak usah 6 bulan ya, 4 bulan saja. Kemudian ini adalah rate conversionnya nanti yang akan diukur ya. eh Emang sih di sini belum ada angka-angka yang pasti ya gitu karena ini juga baru rencana kan ya, baru proposal. Ya, terus dia nggak entah dia dapat dari mana lah itu gambarnya tapi ya oke aja gitu ya, nggak masalah kok ya. Nah, ini nanti akan saya berikan ke kamu. Kamu coba untuk ini apa ya untuk pelajari terus kemudian rundingkan. Sekarang ini udah tanggal 9. Kalau nggak salah kamu ujian itu tanggal berapa ya? 9 itu pertemuan 8, 9, 10. Oke, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau nggak salah sih ujiannya tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Gitu. Ya kita cek aja yuk. Kita cek aja bareng. Hmm, FEB Trisakti ACID. Saya sharing ke kamu deh. Sebenarnya 16 udah ujian, Pak. Nah, Jumat itu kelasnya berarti kita tanggal 20, Pak. Oke ya. 16 ya. Ini kan ya. Iya 16 Juni nih. Kalian udah ujian nih. Ya jadi eh tanggal 6 dan tanggal 13 atau mungkin tanggal 20. Tapi saya nggak terlalu rekomendasiin sih ya. Kamu ada kuliah lagi nggak setelah ini? Ada kuliah lagi nggak setelah ini? Yang lain, yang lain. Ada kuliah lagi nggak? Nggak. Masalahnya gini, tanggal 20 itu kalau menurut kita-kita dosen dari praktik yang mengajar praktikum itu tanggal 20 nggak hadir pun tidak apa-apa gitu ya. Nah, cuman saya belum konfirmasi dari pihak perkuliahan dan ujian itu tanda tangan kehadirannya gimana gitu ya. Kalau misalnya tanda tangan kehadirannya itu apa sih bisa di apa sih diwakilkan atau diusahakan sama saya. Oh itu saya sangat senang banget gitu. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya nggak bisa gitu ya, mau nggak mau kalian mesti datang tuh gitu. Ya tapi mudah-mudahan sih cara yang pertama ya gitu. Jadi saya juga prefer untuk cara yang pertama. Oke ya. Dan kapan jadi harus diselesaikan seperti saya katakan tadi, ujiannya itu tanggal 20. Jadi tanggal 17 itu semua harus sudah selesai gitu. Ya, tanggal 17 itu harus semua udah selesai presentasinya di tanggal 10 dan tanggal 17. Oke. Questionsnya, bisakah kamu mau menyelesaikan ini di tanggal sekian? Oke, sekarang baru tanggal berapa nih? Tanggal 9 ya? Sekarang baru tanggal 9. Bisa nggak kamu menyelesaikan di tanggal tanggal apa? Di tanggal 10 bulan depan. Bulan depan ya bukan bulan ini. Ya udah mau nggak tahu kenapa nih udah mau libur aja nih saya. Ya.
Kalian kapan nih mau di wisuda? Angkatan berapa sih pada? Kan dua-dua, Pak. Dua-dua ya, dua-dua berarti ya udah semester depan. Insya Allah. Semester depan bisa ya gitu ya. Oh, ya. Kemarin saya menghadiri yudisium ya, yudisium teman-teman kamu itu, terus kemudian ya, karena kalau wisuda kan hari ini, mereka tuh hari ini wisudanya, dan saya nggak bisa lah gitu ya. Dia bilang saya ada ngajar yang nggak bisa ditinggal. Waduh belagu banget nggak ya. Tapi emang kalau wisuda itu terbatas banget. Kalau yudisiumnya itu dosen-dosen bisa ditawarkan lebih banyak. Nah kebetulan saya kebagian pada saat kemarin itu untuk hadir ya, dan ya udah ya, this is apa the day that kamu harus berjalan sendiri. Jadi secara resmi belajarnya itu udah habis kemarin ya gitu. Kata-katanya itu kata-kata Bu Dekan. Oke, any questions? Ada yang mau ditanyain silakan. Ya, jadi saya sudah berikan tadi mengenai ininya ya apa tugasnya, terus kemudian oh ya saya belum buka, jadi kamu bisa ntar dulu nih. Kadang-kadang saya suka salah sih kayak gitu. Ini oh ini PPT-nya. Oh iya. Nih PPT-nya yang beda lagi ya, yang beda lagi eh di kelas yang berbeda lagi. Jadi PPT-nya itu kayak gini. Ini. Digital marketing untuk travel bisnis. Jadi Brian Adam, ada Siti, ada Hansa. Itu kan anak angkatan 19 ya, 2019. Freedom Travel dan seterusnya ya. Oke, terus seperti seperti yang biasanya lah gitu ya. Mereka bikin konten kalendernya agak lebih bergambar, berwarna. Terus kemudian latar belakangnya ya kamu tahu ini bikinnya di Canva ya gitu ya. Bikinnya di Canva, terus kemudian di sini ada presentasi-presentasinya. Yang penting di dalam presentasi itu adalah semua dari kamu kebagian untuk bicara. Oke, ada yang mau ditanyain? Monggo. Nah, udah ada nih ya. Udah ada, jadi bisa di-download ini. Dia salah, tapi nggak muncul juga di kamu kok ya. Jadi silakan di-download dan dilihat. Ini bukan PPT-nya, tapi lebih kepada proposalnya. PPT-nya bebas, silakan kayak gimana boleh. Ya. So, any questions? Ada yang mau ditanyain silakan. Nggak ada. Sekarang jam berapa sih? Oke, udah jam 9 kok. Ya kalau nggak ada silakan aja dikerjain ya kelompoknya, dan jangan khawatir, saya tiap minggu akan nanyakan progresnya udah sampai di mana gitu ya. Progresnya udah sampai di mana, dan selalu harus ada laporan progresnya. Jadi kalau misalnya ada salah arah udah langsung bisa dibetulkan ya. Oke semuanya ya, officialnya akan saya tutup aja untuk session kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jaga kesehatan kalian. Thank you semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya.